Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, hari ini Jonathan akan berbagi resep. Bikin apa? Yaitu kue sifon pandan. Wow, ini suatu makanan, kue yang enak tuh ya, banyak digemari oleh banyak orang. Tetapi sebelumnya, seperti biasa dengan tak jemu-jemunya, saya akan menginformasikan jika Bapak Ibu, Saudara-saudari punya pergumulan, janganlah khawatir. Bapak Ibu tidak sendirian. Ya, ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan, Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa. Kemudian diisi ya, nama, lalu apa yang ingin didoakan, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan cantumkan nomor HP lalu klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi, jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut. Di tengah segala pergumulan kita, ada kasih karunia Tuhan yang memberikan pertolongan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk permasalahan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Oke, sekarang kita akan bersama dengan Jonathan, kita akan bikin bolu atau kue sifon pandan. Halo Jonathan. Halo Bu Novi. Kembali berjumpa. Iya. Dengan senang hati. Senang bisa ketemu lagi di sini. Iya, karena Jonathan punya banyak resep, baik itu masakan, kue. Wah, senang nih bisa berbagi sama pemirsa. Nah, kali ini kita akan bikin kue sifon pandan. Wah, pasti ini juga enak nih resepnya Jojo ya. Silakan Jo, bahan-bahannya apa aja nih yang diperlukan? Oke pemirsa, jadi hari ini kita mau bikin kue chiffon pandan. Tentunya kita perlu pandan, daun pandan. Oh iya pasti itu. Iya. Namanya pandan ya. Dan betul. hijau. Dan hijau, benar. Di sini untuk membuat kue chiffon pandan, semua bahannya alami, termasuk pandan pewarna hijau dan aroma pandannya kita pakai dari daun pandan asli. Plus suji ya. Betul. Jadi ada daun pandan dan daun suji yang sudah di blender dan dibikin jadi jus. Oh, diambil airnya ya. Ya. Untuk resep kali ini butuh daun pandannya itu 38 gram, daun sujinya juga 38 gram. Oke. Itu kurang lebih ya lumayan banyak sih, kalau daun suji mungkin bisa sampai. Kemarin saya metik ada 60 daun. Iya, sampai 60 lembar. 60 lembar. Tapi nggak apa-apa, biar spesial. Nah, kenapa harus dicampur daun suji dan daun pandan? Karena kita mau warna hijaunya tuh dia bagus gitu ya. Kalau cuma pakai daun pandan, warna hijaunya tuh kurang bagus, agak pucat. Jadi ditambah daun suji. Dan kalau cuma pakai daun suji, wanginya yang kurang. Iya, jadi harus dicampur daun suji dan daun pandan. Kalau pemirsa cuma punya daun pandan, berarti perlu pewarna hijau. Betul. Tapi kalau sebaliknya cuma punya daun suji, berarti pemirsa perlu perisa pandan. Supaya aromanya lebih keluar. Ya. Di sini jus pandannya 150 ml setelah disaring. Kemudian karena membuat kue chiffon, jadi kita perlu telur, dan telurnya dipisah antara kuning dan putihnya. Berapa butir itu? 9 butir. 9 ya, jadi kuning putihnya dipisah ya. Betul, kuning dan putihnya dipisah. Lalu nanti putihnya ini kita akan bikin jadi mereng, dikocok dengan gula, jadi sampai dia ngembang. Gulanya 150 gram. 150 gram. Gula pasir putih biasa. Ya manisnya ya. Ya, manisnya udah yang manis sekali ya. Betul, manisnya udah pas. Lalu nanti kuning telurnya ini akan kita campur dengan minyak. Di sini pakai minyak sayur. Kurang lebih 100 ml. 100 ml. Santan 45 ml. Santan ini tujuannya buat ngasih aroma kelapa. Kan pandan sama kelapa tuh kombinasi yang pas, enak gitu ya. Iya, jadi pakai santan 45 ml. Kemudian ada tepung terigu serbaguna. Di sini pakai merek segitiga biru. 210 gram. Kalau pemirsa punyanya yang protein rendah, kayak kunci biru misalnya, itu juga masih bisa ya. Masih bisa pakai ya. Iya, betul. Lalu kita pakai baking powder untuk membantu kuenya mengembang sebanyak 9 gram. Hmm. Lalu ada garam sedikit buat nyeimbangin rasanya. Rasanya ya.
Dan di sini ada cuka buat nanti kita bikin merengnya itu supaya dia putih telurnya ketika dikocok ngembang dan stabil. Jadi kita perlu cuka sedikit. Ya. Cuka. Tenang aja, nggak akan berasa, nggak akan asam. Soalnya nanti dipanggang lama, asamnya akan menguap. Hilang. Ya. Iya. Kalau pemirsa nggak punya cuka, mau pakai perasan jeruk lemon boleh. Bisa ya. Pakai jeruk nipis, perasan jeruk nipis juga bisa. Pokoknya yang sifatnya asam. Iya. Oke. Nah pemirsa, ini bahan-bahan untuk bikin kue chiffon cake ya. Kalau semua bahannya udah siap, ini prosesnya akan cepat. Jadi saya sarankan semua bahannya tuh udah ditimbang, udah disiapkan seperti ini. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah mencampur kuning telurnya dengan bahan-bahan seperti minyak, jus pandan, dan tepung terigu serta santan. Jadi pertama-tama kita campurkan minyak ya. Ya, minyak dengan kuning telur. Oke. Makasih, Bu. Jadi ini diaduk dulu ya kuning telurnya sama minyak. Betul. Setelah dia tercampur seperti ini, kita bisa tambahkan jus pandannya, jus pandan dan daun suji. Jangan lupa diaduk-aduk dulu, soalnya dia suka ada endapannya. Ya. Oke. Kemudian santan juga boleh masuk. Ini santannya santan yang beli jadi ya, Bu? Iya, santan instan. Kalau pemirsa mau pakai santan fresh juga sebenarnya bisa sih. Bisa ya, tapi ambil kental. Iya betul, tapi ambil yang kental supaya lebih wangi. Kalau pemirsa nggak mau pakai santan, sebenarnya bisa juga sih diganti kental manis. Oh, susu, ya, susu. Ganti kental manis bisa. Tentunya tambah manis kali ya? Iya, berarti nanti gulanya masih dikurangin. Ya. Betul. Dan garamnya juga boleh masuk. Garamnya sedikit aja. Di sini saya pakai 3/4 sendok teh. Kalau sudah kecampur dengan baik, kita masukkan bahan keringnya, tepung terigu dan baking powder. Harus disaring ya, diayak supaya tidak ada gumpalan. Khususnya baking powder, pemirsa. Baking powder tuh suka menggumpal, betul. Kalau semuanya sudah masuk, ini tinggal diaduk. Tapi aduknya asal kecampur aja ya, sampai nggak ada yang putih-putih lagi. Jangan terlalu iya, jangan terlalu banyak diaduk, jangan overmix karena ini bukan bikin roti. Ya. Tepung terigu itu bisa membentuk struktur yang disebut gluten. Itu yang bikin nanti kuenya kita jadi kenyal gitu. Ya. Nah, untuk kue chiffon ini kita nggak mau dia terlalu banyak glutennya, pemirsa. Karena kalau terlalu banyak glutennya nanti dia jadi terlalu kenyal. Nggak lembut kuenya. Nggak lembut ya. Iya. Jadi asal kecampur aja seperti ini nih. Yang penting tepungnya udah nggak ada yang menggumpal. Betul. Dah, sampai seperti ini aja. Udah tercampur. Kita bisa sisihkan. Kerjain yang putih. Dan sekarang kita kerjakan yang putihnya. Di sini saya pakai 2 sendok teh cuka meja biasa ya ini ya. Iya, cuka yang biasa buat masak. Kalau makan bakso. Iya. Ini akan membantu putih telurnya nanti mengembang dengan lebih baik dan stabil, nggak gampang kempes setelah ngembang. Kalau pemirsa punyanya cuka beras atau cuka apel, nggak masalah juga. Nggak masalah, tapi mungkin perlu ditambah jumlahnya. Karena kadar asamnya kurang. Iya, kadar asamnya kurang. Air jeruk lemon, air jeruk nipis juga bisa, tapi mesti ditambah jumlahnya. Kayak 2 kali lipatnya dari. 2 kali lipat ini. Iya, ini dari cuka meja. Apa tadi? Di sini 2 sendok teh. Bisa 4 itu ya? Iya, 4. Jadi kocoknya ini nanti kita dengan kecepatan sedang aja ya, pemirsa.
nggak usah kecepatan tinggi. Kenapa? Karena kita mau membuat putih telurnya ini nanti jadi banyak gelembung-gelembung udara yang ukurannya kecil dan seragam gitu. Jadi kecepatannya sedang aja. Kalau kecepatannya terlalu tinggi, nanti gelembung udaranya terlalu besar. Malah gede-gede ya? Iya, nanti kuenya jadi bolong-bolong gede gitu. Sekarang kita akan mencampur si putih telur dengan kuningnya. Putih telur yang sudah mengembang ini harus segera dipakai karena kalau ditinggal kelamaan dia bisa kempes lagi. Kempes lagi ya? Iya. Langsung ya? Betul. Makanya tadi di awal aku bilang sebaiknya semuanya udah ditimbang. Iya, sudah disiapkan karena setelah itu prosesnya semua cepat gitu. Ini kita akan campur bertahap. Putihnya ke sini? Iya, putihnya masuk ke dalam kuning. Tapi bertahap 3-4 kali. Aduknya bisa pakai spatula, bisa juga pakai balloon whisk kayak gini. Aduknya santai aja ya pemirsa, kayak pelan gitu. Dari bawah angkat ke atas gitu. Nah, ini yang terakhir, saya aduk dengan spatula karena kita mau memastikan sudah benar-benar kecampur sempurna. Ini spatula nih penting, dia bisa nyerok yang di bawahnya itu loh. Nggak keserok ya. Ini masih hijau-hijaunya. Betul. Masih. Karena si kuning telur itu kan dia adonannya berat ya, tadi ada minyak, ada santan, ada tepung. Dia pasti tenggelam. Sedangkan putih telurnya tadi kan enteng banget ya, udah dikocok sampai mengembang gitu. Jadi biasanya di bawah tuh ada deh pasti. Ketinggalan di bawah. Ketinggalan. Nah, tuh kayak gitu. Seperti ini ya. Jadi penting sekali menggunakan spatula, di scoop ke bawah gitu ya. Terus angkat ke atas, dilipat karena masih ada yang ketinggal di bawah. Iya. Ini teknik ngaduknya seperti ini kalau untuk kue chiffon. Kayak bikin huruf J gitu di tengah. Potong adonannya sampai bawah, lalu angkat dan balik gitu. Jadi di fold istilahnya, dilipat gitu adonannya. Sudah tercampur rata dan nggak ada yang beda sendiri warnanya. Terus pindah ke loyang. Kita bisa pindahkan ke loyang. Itu loyangnya nggak dikasih apa-apa ya? Tidak usah. Nggak usah, karena ini tadi udah ngandung minyak sama santan tadi ya? Betul. Dan kita mau kalau kue chiffon itu ketika dipanggang dia adonannya bisa nempel ke pinggir-pinggir loyangnya ini supaya nggak kempes. Ya nempelnya nggak turun ya? Iya betul. Dan loyang chiffon tuh spesial pemirsa, kalau dilihat nih loyang chiffon selalu kayak gini nih. Dia lepas pasang supaya keluarnya gampang. Plus dia ada kakinya. Kenapa? Karena nanti setelah dipanggang, setelah matang, keluar oven, dia tuh didingininnya harus dalam keadaan terbalik kayak gini. Harus bisa
ditaruh terbalik begini. Oh, jadi balik gitu ya? Iya, supaya kuenya nggak kempes. Oh, jadi ini spesial khusus Iya, untuk kalau kita betul. beli loyang untuk Sifon. ya? Iya, dia ada kakinya. Kalau misalnya nggak ada kakinya, sebenarnya nggak apa-apa, bisa juga tengahnya pemirsa ganjel gelas. Oh, yang penting ada hawa. Iya, ada itu. jadi nanti ini bagian tengahnya ini bisa berdiri di gelas gitu. Oh, Untuk resep hari ini, loyangnya 24 cm ya pemirsa. Ini diameter di atasnya nih 24 cm. Kalau pemirsa punya loyangnya kecilan, misalnya 20 cm gitu, berarti disesuaikan aja resepnya ya, tinggal dikali 2/3. iya, nggak usah semua ya, nggak usah full ini ya, bisa Iya, bikin nggak usah full resep. 2/3. 2/3 resep aja ya. Jadi telurnya 6 aja gitu misalnya. Kalau mau dikit ya setengah resep. Iya, betul. Tapi kecil dikit. Nah, terakhir ini kita adonannya diaduk-aduk sedikit pakai sendok atau sumpit begini. Suhu 150 150 derajat selama 1 jam. derajat sampai 1 jam. Pemirsa tadi udah 60 menit ya cuy ya? 55. Oh 55 ya, 55 memang menit. udah dicoba ditusuk Iya, ya, pakai nggak lengket ya. Ketusuk sate gini, Sate, udah nggak tusuk sampai bawah. Terus kalau dia bersih, nggak ada yang adonan Nempel basah ya. nempel gitu, berarti udah matang. Jadi 55 menit tadi udah matang, dan itu tergantung juga masing-masing oven. Iya, sih ya, sebenarnya tergantung kayaknya ya, masing-masing panas oven, benar. apinya ya. Betul. Nah ini setelah tadi dikeluarkan, ditunggingin. Iya, Dibalik lah dibalik ya. begini supaya kuenya nggak kempes. Oh nggak turun ya? Iya, nggak turun. Jadi Kira-kira berapa lama nih? setengah jam lah. Setengah jam Sampai 1 jam sampai gitu. dia dingin juga Sampai ya? dia dingin ya. Oh. Karena kalau masih panas, dia apa ya, lembek banget gitu kan ya, nanti kalau kita Oh, iya, jelek lepas-lepas ya. nanti dia malah jadi berantakan Nah, betul. iya. Pokoknya jadi setelah dikeluarin dari oven langsung dibalik Balik kayak gitu gini. aja ya, tunggu sekarang lebih ya 30 menit lah. Iya, gitu kurang ya. lebih 30 menit. Pemirsa, yang tadi sudah didinginkan atau didiamkan setelah Iya. dari oven tadi ya, Iya. 30 per Sekitar- api lah ya, iya, 30 sekitar 30 menit. menit. Pokoknya udah adem begitu ya. Iya, sampai bisa dipegang gitu ya. Sekarang tinggal dikeluarkan dari Iya. loyang. Ini tadi karena didiamkannya dibalik, dia jadi nggak terlalu kempes. Oh, begitu. Nah, lalu sekarang untuk mengeluarkan dari loyang, sebelum dikeluarkan kalau misalnya atasnya agak gosong-gosong gitu, berarti pemirsa bisa bersihin dulu ya. Iya. Pakai pisau yang agak tajam gitu, bagian-bagian gosongnya bisa dibuang. Nah, lalu untuk mengeluarkannya, kita perlu pisau yang kurus nih, kurus panjang kayak gini. Karena kita mau lepasin kuenya dari Loyang ya. dari loyang. Nah, loyang ini kan ada dua sisi ya, ada yang di luar sama ada yang di dalam nih. tadi ya. Ya, yang di dalam ini kan kecil nih ya. Jadi pisaunya tuh harus kurus, kalau nggak nanti pas kita Belok susah belok ya. dia susah gitu. Iya. Jadi di bagian dalamnya harus dipotong juga pakai pisau supaya lepas. Sama bagian luarnya. Enggak, luarnya ya. Harus pakai pisau ya pemirsa, soalnya kita tadi nggak pakai minyak, tepung Iya, atau jadi apapun, itu ya. jadi dia memang pasti nempel sama loyangnya. Nah, setelah itu baru Nah, setelah itu kita akan kebalikin ke piring sajinya langsung. Jadi piring sajinya taruh di atas loyangnya, lalu dibalik bersamaan. udah
Nah, karena ini loyangnya lepas pasang bawahnya, jadi dia langsung tinggal copot. angkat itunya ya. Nah, ini jangan lupa pakai pisau lagi karena dia nempel. Oh iya, nempel itunya ya. Iya. Nah, pemirsa kebayang ya kalau tadi bawahnya dipakein terigu atau minyak pas atau... dibalik dia jatuh nanti kuenya, lepas. Ini buat kue ulang tahun juga bisa ya kalau mau dihias. Iya, sebenarnya bisa sih. Betul. tinggal dihias ini ya dengan krem. Dengan krim, betul. Krimnya itu ya. Bisa. Kuenya kue bolu pandan, terus pakai krim. Wow. Jadi kue ulang tahun. Ya. Boleh dipotong nih supaya kita bisa lihat dalamnya nih. Supaya kita bisa lihat dalamnya, kita potong. Ini pisaunya juga mesti tajam ya, Iya, berudul. betul. Dan kalau bisa pisaunya yang ada geriginya kayak gini. Oh, justru yang bergerigi ya. Pisau roti jadinya. Nah, ini pentingnya dinginin kue. Kalau belum dingin dipotong, dia hancur biasanya. Karena ini kuenya sangat lembut. Nah, oh iya, sip. Ya, kita ya. bisa lihat ini kuenya lembut teksturnya. Dan warnanya juga cakep. Karena kita pakai daun suji tadi. Iya, betul. Kalau nggak pakai daun suji, dia warnanya pucat pasti. Nggak secakep ini. Dan ini sangat lembut. Oke pemirsa, silakan mencoba ya. Ini hasilnya tadi Jonathan sudah jelaskan, sangat lembut, membal, dan pasti enak. Betul. Ya, nanti boleh dong ya nyicipin ya. Boleh. Oke Jonathan, terima kasih hari ini sudah mengajar bikin bolu sifon pandan ya. Nah pemirsa, sekali lagi silakan mencoba, pasti jadi. Jadi kan? Asal diikutin step-stepnya tadi. Iya, pasti jadi. Benar. Pasti jadi. Ini nggak terlalu susah sebenarnya. Iya, terima kasih. Ikutin aja. Iya, terima kasih ya Jo ya. Sama-sama, Bu Novi. Sampai jumpa pemirsa.